Apakah Anda tahu tentang kronologi wafatnya pemimpin tertinggi di negara Iran? Pimpinan tertinggi dari negeri Iran itu sendiri memang dia tidak mau diasingkan atau bersembunyi Karena memang di samping dia tidak mau itu karena dia tidak rela seumpama dia diasingkan, tetapi rakyatnya sendiri akan menjadi sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami Padepokan Harimau Langit dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah, dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini kami akan menguak tentang perang yang terjadi di negara Timur Tengah terkait wafatnya pemimpin tertinggi di negara Iran, dan kami turut berduka saudaraku atas wafatnya beliau. Apakah dari kejadian yang terjadi di negara Iran ini menjadi salah satu pemicu akan terjadinya perang dunia ketiga? Nah, nanti kami akan hadirkan dari golongan gaib yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan yang bisa menceritakan seputar kejadian yang terjadi di sana. Simak terus video kami saudaraku, diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang yang jauh-jauh, dan dari proses mediumisasi yang kami lakukan nanti tidak harus dipercaya 100% karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak. Bahwasanya kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dijadikan suatu pembelajaran dan suatu wawasan. Mohon doanya saudaraku semuanya. Langsung saja mari kita mulai proses mediumisasinya. Siap Mas? Siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dibersihkan tubuhnya mediator dari gangguan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis atau penyusup-penyusup yang mau menyusup ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini, yang mau memberi informasi keburukan, secara otomatis terlempar ke neraka jahanam. Allah bersih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang sudah Islam, yang mengetahui tentang terjadinya perang yang terjadi di negara Timur Tengah, saya minta ya malaikat hadirkan masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah hadir kuasai jasadnya mediator yang ada di depan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
sinkron dengan jasadnya mediator yang ada di depan saya. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia, selayaknya manusia, memakai bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya ini dengan siapa? Saya Abdul Mughni. Dari golongan apa Anda ini? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Kalau boleh tahu, berapa umur Anda? 12.000 tahun. Masya Allah. Ini saya cross check dulu ya, takutnya nanti kalau penyusup yang mau memberi informasi keburukan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana. Apabila ini penyusup dari golongan jin, setan, siluman fasik ataupun iblis yang mau memberi informasi keburukan, secara otomatis hancur berkeping-keping, terbakar. Allah. Sebelum kita lanjut pembahasan pada malam hari ini atau pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Anda, alangkah lebih baiknya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Anda ini tinggal di mana? Kalau boleh tahu. Saya tinggal di daerah pesisir, daerah Iran sana. Sudah lama Anda tinggal di sana? Sudah dari ratusan tahun yang lalu. Berarti baru ya? Iya, dulu saya tinggal di daerah pegunungan. Oh, awalnya dari daerah pegunungan, terus pindah ke sana. Iya. Saya hadirkan Anda pada malam hari ini di tempat kami ini. Saya mau tahu tentang perang yang terjadi di negara Timur Tengah sana. Apa yang Anda ketahui tentang kejadian perang yang saat ini terjadi di sana? Negara kami memang diserang dari berbagai pihak, dari pihak Amerika dan juga Israel. Terus? Mereka menginginkan supaya pimpinan tertinggi dari Iran untuk dibunuh. Tujuan mereka memang salah satunya untuk menghancurkan Iran itu sendiri. Faktornya apa? Kenapa mereka mempunyai tujuan seperti itu? Selain dari faktor yang mana Iran itu sendiri harus dihancurkan, yakni dari bisikan-bisikan iblis itu sendiri yang menyuruh untuk membunuh pimpinan tertinggi. Dan juga Iran adalah salah satu negeri yang menentang keras tentang Amerika itu sendiri dan juga Israel. Oh, jadi maksud Anda Amerika ini disusupi oleh bangsa-bangsa iblis maksud Anda? Iya. Iya. Terus kondisi saat ini
di negara Iran bagaimana? Kondisinya memang setelah dibom dari berbagai penjuru, banyak kota-kota yang hancur dan banyak dari warga-warganya yang meninggal karena bom-bom itu yang Innalillahi wa inna dijatuhkan. Terus apakah Anda tahu tentang kronologi wafatnya pemimpin tertinggi di negara Iran? Pimpinan tertinggi dari negeri Iran itu sendiri memang dia tidak mau diasingkan atau bersembunyi Karena karena memang di samping dia tidak mau itu karena dia tidak rela seumpama dia diasingkan, tetapi rakyatnya sendiri akan menjadi sasaran. Jadi beliau tidak tega rakyatnya diincar oleh negara barat gitu ya? Iya, Maksud Anda? nanti dikhawatirkan bisa akan terjadi pemboman di mana-mana sehingga banyak warga dari Iran itu sendiri yang akan tewas, sehingga beliau tidak mau hal itu terjadi. Beliau tidak mau tersembunyi. Terus bagaimana kronologi itu terjadi waktu kejadian bom yang terjadi di tempatnya beliau? Ketika itu beliau berada di tempat kerjanya yang ada di rumahnya itu beliau sendiri. Kenapa dari pihak Amerika kok sampai tahu posisinya beliau berada di sana? Memang banyak yang membocorkan tentang rahasia-rahasia itu dari kubu Iran itu sendiri, sehingga dengan mudahnya dari pihak Amerika untuk menjatuhkan bom di tepat sasaran. Terus apalagi yang Anda ketahui? Di samping pimpinan tertinggi itu yang meninggal, banyak juga keluarga dari beliau yang juga turut meninggal di tempat itu. Serangan yang memang dilancarkan itu didamping dari segi teknis dari manusianya, juga banyak dari goib, dari pasukan iblis yang ikut membantu juga. Kalau menurut dari pandangan Anda ini, waktu kejadian itu apa yang Anda lihat? Banyak serangan-serangan yang waktu itu memang diluncurkan oleh pihak-pihak dari Amerika itu sendiri, baik itu melalui pesawat atau yang lain, dan juga dibantu dari pihak-pihak iblis-iblis itu sendiri, sehingga banyak dari bangsa kami juga yang memang turut ikut berperang di situ, dan banyak juga yang dari pihak kami yang gugur.
Nah, apakah kejadian yang terjadi di negara Iran ini akan memicu dampak peperangan dunia ketiga? Apakah Anda tahu tentang ini semua? Peperangan kali ini mungkin akan menjadi peperangan yang lebih luas lagi di wilayah Timur Tengah itu sendiri. Karena nanti banyak dari pihak-pihak dari negeri-negeri di sekitar Iran yang tidak terima. Yang akan membantu negara Iran ya? Bukan, malah sebaliknya. Loh, kok bisa? Iya, karena menganggap Iran adalah ancaman. Karena ketika nanti, ketika banyak, karena di samping dari penyusup yang sudah masuk, yang ada di sekitar, Masuk kemana maksud Anda ini? masuk di kubu-kubu dari pihak-pihak di Timur Tengah itu sendiri, negeri sekitar Iran itu sendiri, sehingga akan membuat hal yang menjadi panas, sehingga mereka juga ikut campur urusan itu. Alih-alih mereka membantu Iran, mereka malah ikut berperang untuk menghancurkan Iran itu sendiri. Maksudnya maksud Anda ini banyak pengkhianat begitu ya? Iya, banyak iblis-iblis yang sudah masuk. Karena dipengaruhi oleh iblis-iblis yang masuk Ya, ke dalam tubuh seseorang yang ada di sana. ya, iblis yang juga termasuk antek-antek dari Dajjal itu sendiri. Nah, apakah perang dunia itu akan terjadi? Perang dunia ketiga ini? Pasti akan terjadi. Mungkin hal ini akan menjadi pemicu. Nanti akan banyak perang-perang berikutnya. Sehingga nanti akan terjadi perangan yang begitu besar. Sehingga seluruh dunia pun juga ikut. Tujuan dunia ikut itu sebenarnya membela negaranya masing-masing. Tetapi memang ada propaganda dan fitnah-fitnah sehingga mereka akan saling membunuh dan timbullah perang yang memang akan begitu besar dan ditunggu-tunggu. Ditunggu oleh siapa? Ditunggu oleh pengikut-pengikut dari iblis, yakni pengikutnya Dajjal itu sendiri. Kenapa negara Amerika selalu mengincar atau suka memerangi negara-negara yang notabene beragama Islam? Mereka ingin menguasai, itu salah satunya, dan juga ingin mengadu domba. Yang paling penting, mereka ingin memicu peperangan. Untuk apa peperangan itu? Sebenarnya peperangan itu untuk menyulut perang-perang yang akan terjadi. Memang salah satunya adalah ingin membuat umat terpecah belah, sehingga nanti mereka akan saling membunuh. Dari peperangan yang terjadi itu sebenarnya apa yang diperebutkan? Dari pihak negara barat itu? Dari pihak barat sendiri, mereka menginginkan negeri Iran itu sendiri. Karena negeri itu yang tidak mau patuh. Itu dari sisi pandangan dari pihak manusia, dari pihak gaib. Memang negeri itu harus dihancurkan terlebih dahulu
karena negeri itu yang menghalang dari negeri-negeri Islam yang membela dari kebangkitan Islam dari Palestina itu sendiri, itu negeri Iran itu sendiri. Makanya negara Amerika mengincar negara Iran, maksud Anda? Iya, memang dari dulu. Karena negara Barat takut kalau kejayaan Islam berkembang pesat gitu ya? Iya, dan salah satu yang memang memberontak atau membangkang atau yang mendukung dari peradaban Islam itu sendiri adalah negeri Iran. Sebenarnya awal mula konflik itu terjadi apa yang Anda ketahui? Konflik itu terjadi memang dulu Iran negeri yang dikuasai oleh pihak-pihak yang memang mendukung untuk pihak-pihak itu memang mendukung akan terjadi peperangan sebenarnya. Saya tidak paham dengan apa yang Anda ucapkan. Gini, pihak Iran pertama mereka membela Amerika Serikat sehingga dari rakyat-rakyat Iran itu sendiri bagaimana mereka harus menggulingkan pihak-pihak itu sehingga pimpinan yang disebut sebagai pimpinan tertinggi itu sendiri memerangi pihak-pihak yang memang akan membela Amerika sehingga bisa menguasai hingga saat ini. Dan kini mereka harus digulingkan. Tujuan memang Amerika untuk menggulingkan dari pihak yang sekarang percaya itu sendiri. Pihak-pihak Islam yang memang akan membantu kejayaan Islam. Seperti itu. Tujuan Amerika memang ingin mengganti supaya pihak-pihak itu dihancurkan kembali dan pihaknya menjadi pihak Amerika. Seperti itu. Untuk memperlambat dari kejayaan Islam itu sendiri. Terus? Sehingga ketika Iran ini akan hancur, mereka dari pihak-pihak Israel itu sendiri bisa menguasai dari negeri Yerusalem atau Baitul Maqdis itu sendiri. Kenapa negara Israel selalu memperebutkan Yerusalem atau Baitul Maqdis? Apa yang mereka inginkan dari sana? Bagi keyakinan mereka, di situ adalah negeri perjanjian, di mana mereka harus jaya. Akan dijanjikan kejayaan yang begitu besar ketika dia bisa menguasai negeri itu, khususnya Baitul Maqdis. Tapi dalam sisi gaibnya, di bawah Baitul Maqdis tersebut ada hal-hal yang memang harus direbutkan oleh pihak Israel itu sendiri. Bagi mereka itu adalah suatu hal yang sakral yang harus diperebutkan bagaimanapun caranya. Kata Anda itu bagi negara Israel tempat itu tempat yang sakral. Iya. Maksudnya? Maksudnya di dalamnya ada hal atau kitab atau sesuatu yang lain yang memang harus direbutkan oleh bangsa Israel itu sendiri yang nanti akan dimunculkan, akan kebangkitan dari Dajjal itu sendiri. Itu dari segi gaibnya.
Ya, seperti Apakah Anda tahu tentang sapi merah itu? Apa yang dimaksud dengan sapi merah itu? sapi merah itu akan dikorbankan untuk sesembahan dari Dajjal itu sendiri, kebangkitan dari Dajjal itu sendiri. Dikorbankan di mana itu? Di Baitul Maqdis. Oh, makanya tempatnya diperebutkan sama Israel ya? Iya, bagaimanapun caranya dia harus merebutkan tempat itu. Baginya itu adalah Astagfirullahaladzim. tempat yang paling sakral untuk kebangkitan kejayaan dari negeri Israel itu sendiri. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ya, Terima kasih banyak atas kehadirannya di tempat kami yang sudah mau menceritakan tentang terjadinya perang di negeri Timur Tengah. iya, Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan ya. iya. Saya undur diri. Iya, terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong keluar dari begini teater yang mana? Alhamdulillah, saudaraku semuanya, dalam proses mediumisasi yang pada malam hari ini kita lakukan, semoga menjadi suatu wawasan dan suatu pembelajaran bagi kita semuanya yang melihat konten ini, dan diambil sisi positifnya, sisi baiknya, yang negatif, yang buruk dibuang yang jauh-jauh. Jadilah penonton yang cerdas yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.